Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Dewi Novala, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kita melalui Instagram serta TikTok juga, agar kalian tidak ketinggalan info seputar wisata menarik dan seru lainnya. Nggak trip kali ini kita mau ajak kalian semua jalan-jalan ke kota Malang nih. Nah buat kalian yang lagi di Malang tapi bingung mau liburan kemana, hari ini kami bakal ajak kalian keliling salah satu wisata legendaris di kota Malang, yaitu Taman Rekreasi Sengkaling UMM. Daya tarik utama wisata Sengkaling tentu saja karena semua kolam renang dan wahana airnya menggunakan air murni dari sumber air pegunungan, yang konon dipercaya bisa membuat orang awet muda guys. Dan gak cuma kolam renang aja, di wisata Sengkaling juga banyak wahana seru untuk seluruh keluarga. Penasaran seperti apa keseruan di Taman Wisata Rekreasi Sengkaling UMM? Tonton videonya sampai habis ya. Nah ini kita sudah sampai di wisatanya. Jadi wisata Sengkaling ini lokasinya strategis banget, tepatnya di Jalan Raya Sengkaling nomor 188 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kalau dari pusat kota Malang cuma sekitar 15 menit aja. Oke, ini kita bayar parkirnya dulu. Untuk motor di 5.000, mobil 10.000 dan bus 20.000. Tapi karena kita menginap di hotelnya, jadi parkirnya gratis ya. Di sebelah kanan loket parkir tadi ada wisata kuliner Sengkaling, dan di sebelah kiri ini ada ATM buat kalian yang butuh uang cash. Terus ada masjid juga. Untuk area parkirnya ini lumayan luas ya, terus suasananya teduh gitu karena banyak pohonnya. Tapi karena area parkirnya outdoor, jadi buat yang bawa motor amankan jaket serta helm kalian dari hujan. Nah ini parkiran motornya ada di sebelah kanan. Jadi wisata Sengkaling juga menyediakan penginapan namanya Kapal Garden Hotel Malang yang siap menyambut kalian dengan pelayanan yang ramah dan fasilitas yang lengkap. Hotel ini juga merupakan salah satu hotel unik di Malang yang berbentuk kapal laut. Dan kalau kita menginap di hotelnya, ini kita dapat gratis 2 tiket masuk wisata Sengkaling guys. Oke, setelah nitipin barang di hotel dan ambil tiket gratisnya, langsung aja kita masuk ke wisata rekreasi Sengkaling UMM. Untuk jam operasionalnya, wisata Sengkaling dibuka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Dan karena kita dapat tiket gratis dari hotelnya, jadi ini kita tinggal nunjukin vouchernya aja, nggak perlu beli tiket lagi ya. Buat yang nggak menginap, kalian juga bisa beli tiketnya di loket tiket yang ada di sebelah kiri pintu masuk. Nah ini dia untuk tiket masuknya. Wisata Sengkaling punya 2 jenis tiket yang bisa kalian pilih. Ada tiket reguler weekday 30.000 dan weekend atau hari libur 35.000. Dengan fasilitas bisa berenang di semua kolam kecuali kolam pesona primitif. Sedangkan untuk tiket terusan harganya Rp65.000. Kita dapat fasilitas akses masuk semua kolam termasuk pesona primitif. Plus gratis beberapa wahana permainan seperti kincir angin, bioskop 4D, Joyland, dan perahu naga. Kalau untuk anak-anak dengan tinggi badan di atas 80 cm sudah dikenai tiket masuk ya. Dan pertama kali kita masuk langsung salvok sama mobil balap yang ada di sebelah kanan sana guys. Jadi ini ada replika mobil balap Formula One yang sering dijadikan spot foto bagi pengunjung. Terus ada juga spot air terjun buatan dengan tulisan Taman Rekreasi Sengkaling UMM. Jadi bisa buat spot foto juga biar tahu kalau kita lagi ada di wisata Sengkaling ya. Dan tips dari kami, kalau mau kesini datang pagi-pagi ya, biar udara dan airnya masih segar banget. Selanjutnya di depan ini ada peta wahana yang bisa kalian lihat atau foto buat panduan atau petunjuk berkeliling wisata Sengkaling, biar kalian gak bingung guys. Terus di sebelah peta wahana ada spot foto jembatan cinta. Jadi ini ada sebuah jembatan warna-warni yang dihiasi sama bunga-bunga berbentuk love gitu ya. Makanya dinamakan jembatan cinta. Kemudian di sebelah kiri ada kapal Garden Hotel yang bentuknya seperti kapal pesiar. Terus di bawah jembatannya ada sebuah kolam. Dan dari jembatan cinta ini sebenarnya kita bisa turun ke bawah ya. Tapi ternyata tangganya lumayan terjal. Jadi kita pilih lewat jalan yang di sebelahnya yang ramah stroller serta kursi roda. Wisata Sengkaling ini masih ramah stroller serta kursi roda ya guys, jadi nggak perlu khawatir. Tapi di sini belum ada fasilitas persewaan strollernya.
Taman Wisata Rekreasi Sengkaling merupakan destinasi wisata legend yang tetap eksis hingga saat ini. Berdiri sejak tahun 1950, tempat ini menawarkan kombinasi rekreasi air, taman asri, dan edukasi. Pengunjung juga diizinkan membawa makanan serta minuman dari luar loh. Dengan segala keindahan dan fasilitasnya, Sengkaling menawarkan pengalaman liburan yang menyenangkan bagi seluruh keluarga. Hingga saat ini, wisata Sengkaling masih menjadi pilihan utama bagi warga Malang dan wisatawan luar kota untuk menikmati liburan keluarga. Bahtera Sengkaling dan pemandangan danau Taman Rekreasi Sengkaling yang indah menjadi highlight tersendiri yang tidak boleh dilewatkan oleh pengunjung. Nah, di bawah sana ada kolam Tirta Alam yang merupakan kolam legendaris dengan sumber air alami. Konon airnya bisa bikin awet muda loh. Jadi ini ada 2 kolam renang, yang kiri kolam renang dewasa dan yang kanan kolam renang anak-anak. Kedua kolam renang ini gratis untuk semua jenis tiket ya, baik tiket reguler maupun tiket terusan. Oke, langsung aja kita berkeliling Taman Rekreasi Sengkaling UMM. Di sebelah kiri ada stand penjual baju-baju. Kalau kalian pengen renang tapi nggak bawa baju ganti, nggak perlu khawatir. Kalian bisa beli di situ tadi ya. Terus ada bangunan garden kapal hotel. Jadi desain bangunannya ini seperti kapal pesiar gitu guys. Nanti kita bakalan spill juga untuk kamar hotelnya ya. Selanjutnya di depan ini ada patung toko pewayangan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Keempat toko ini melambangkan kearifan lokal budaya Jawa di Taman Rekreasi Sengkaling ini. Geser ke kiri ada kolam renang pesona primitif dunia air mainan anak-anak yang merupakan area paling seru buat anak-anak nih. Wahana kolam renang anak bertema zaman purba ini memiliki kedalaman 70 cm dan dilengkapi dengan berbagai permainan air seperti air mancur, senapan air, ember tumpah, hingga berbagai macam water slide yang aman buat anak-anak. Di sini juga ada mandi busa loh setiap hari Sabtu dan Minggu jam 10 sampai jam 2 siang. Wahana pesona primitif ini sudah termasuk ke dalam tiket terusan ya. Tapi kalau untuk tiket reguler ini berbayar 15.000 per orang. Selanjutnya di depan pintu masuk wahana pesona primitif ternyata di sini ada spot foto nih. Ada spot foto ala arung jeram dan karapan sapi. Di sini kalian bisa berfoto-foto seperti ini. Kita lanjut ke spot selanjutnya, dan ini kita akan melewati sebuah jembatan warna-warni yang bagus juga untuk spot foto. Jadi di jembatannya ini ada hiasan tanaman yang menggantung gitu. Terus di sebelah kanan juga ada jembatan lagi guys. Dan di sebelah kiri kita bisa melihat view pemandangan gunung. Setelah melewati jembatan, kita akan menemukan area taman yang lumayan luas yang dikelilingi pepohonan rindang. Terus di bawah pohonnya banyak disediakan sitting area. Kita bisa duduk-duduk santai di bawah pohon sambil menikmati suasana sekitar. Selain itu, di sini juga dilengkapi dengan banyak permainan. Ada roda putar, ada macam-macam ayunan, terus ada patung-patung kuda yang bisa dinaiki. Dan di sini juga dilengkapi dengan area pujasera yang menjual aneka makanan ringan dan makanan berat. Dan kalau kalian lapar terus mau makan nasi, kami saranin beli di Pujasera ini ya. Karena kalau untuk makanan beratnya cuma ada di Pujasera ini. Terus selain tadi ada patung kuda, nah ini ada beberapa patung gajah juga yang bagus juga nih buat spot foto. Kemudian di depan ini ada wahana Cinema 4D. Wahana Cinema 4D ini sudah termasuk ke dalam tiket terusan ya. Dan untuk tiket reguler harganya 15.000 per orang. Nah ini untuk daftar filmnya ya, ada Alamander, Billy Sky Adventure, serta White Tyron. Selanjutnya ada berbagai macam uang dari berbagai negara, mulai dari uang Indonesia, uang Arab Saudi, Prancis, sampai Amerika. Jadi kita bisa tahu nih mata uang serta bentuk uang dari berbagai negara. Terus di sini juga ada toko-toko ilmuwan hebat dari seluruh dunia. Mulai dari Albert Einstein, penemu teori relativitas, Alexander Graham Bell, penemu telepon, sampai Ibu Tri Mumpuni, penemu pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dan di atas sana ada wahana bom car yang nggak boleh dilewatkan ya. Ini kita coba naik ke atas ya. Wahana bom car sudah termasuk ke dalam tiket terusan. Kalau untuk tiket reguler harganya 20.000. Pasti seru banget ya main bom car bareng teman maupun keluarga. Kalian bisa lomba-lomba balap-balapan naik bom carnya.
Kita balik lagi turun ke bawah dan di dekat patung-patung gajah tadi di sebelah kiri ini ada Iptek Hall yang biasanya dipakai untuk berbagai acara seperti pertemuan, gathering, dan acara lainnya. Jadi wisata Sengkaling menyediakan fasilitas ruangan yang bisa disewa ya. Dan di sini disediakan deretan sitting area yang menghadap ke arah sungai nih guys. Jadi kita bisa duduk-duduk di sini sambil memandangi aliran sungai di bawahnya. Sungainya ini juga bagus dan bersih ya, banyak bebatuan gitu. Jadi kesannya kayak sungai-sungai di pedesaan gitu. Selanjutnya kita bergeser sedikit ke arah bawah. Di depan sana ada sebuah danau yang dilengkapi dengan wahana permainan air. Terus lurus ke sana ada taman satwa serta taman kelinci juga. Tapi sebelum kita ke sana, ini kita mau ke area playground dulu ya. Dan untuk menuju ke area playground ini kita akan melewati sebuah jembatan gitu yang namanya jembatan bola cinta. Mungkin karena di atasnya ini banyak bola-bola gitu ya, sehingga dinamakan jembatan cinta. Terus di bawahnya ini merupakan aliran sungai yang banyak batu-batunya tadi. Dan pas kita jalan di atas jembatannya ini agak goyang-goyang gitu ya. Mungkin karena ini merupakan jembatan gantung jadi goyang-goyang. Tapi overall jembatannya ini masih aman untuk dilewati. Di depan sana ada wahana kiddie train atau mini train. Tapi sebelum kita ke sana, ini kita ke kiri dulu menuju area playground. Terus sebelum masuk ke area playground, ini ada stand penjual es krim nih. Buat yang mau jajan es krim, di sini menjual es krim dengan berbagai varian rasa yang bisa kalian pilih. Nah ini dia untuk area playgroundnya. Di area playground ini menawarkan berbagai wahana permainan yang melatih motorik anak seperti perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, kiddie plane, sampai komedi putar juga ada loh. Kemudian ini ada kiddie car tapi udah rusak dan udah nggak dipakai lagi ya. Terus ada family swing dan duck swing juga. Untuk masuk ke area playgroundnya ini gratis, tapi kalau untuk naik wahana permainannya berbayar ya. Seperti wahana merry-go-round atau komedi putar ini, yang dikenai tiket 10.000 per anak. Tapi kalau tiket terusan gratis ya. Selanjutnya ini masih banyak wahana lagi, ada panjat tangga, terus ada wahana ombak banyu, dan ada area outbound Ninja Warrior juga. Kemudian ini ada wahana mangkuk putar, jadi banyak banget ya wahana permainan di area playgroundnya ini. Tapi sayang banget wahana permainannya ini kayak kurang terawat gitu guys, banyak yang rusak dan berkarat gitu. Mungkin karena lokasinya di outdoor sehingga sering terkena hujan dan panas jadi gampang rusak dan karatan seperti ini. Atau memang karena sudah lama banget, sudah legend sehingga butuh pembaharuan ya. Selanjutnya permainan di area outbound Ninja Warrior ini juga lumayan banyak, seperti titian tali, flying fox, dan rintangan Ninja Warrior mini yang semuanya dirancang untuk melatih keberanian, ketangkasan, dan kerjasama tim anak-anak. Wahana ini biasanya merupakan bagian dari paket edukasi alam Sengkaling. Terus ini ada wahana taman sesat atau labirin. Taman sesat menjadi salah satu spot favorit karena menawarkan sensasi berpetualang di tengah taman hijau setinggi 2 meter dengan banyak tikungan dan jalan buntu. Dan karena kemarin kami takut tersesat jadi kita nggak masuk ya. Dari area playground kita naik ke atas sini dan ini ada spot pipa cinta. Jadi ini merupakan pipa yang disusun menjadi gerbang love gitu ya. Selanjutnya di depan sana ada wahana kiddie train. Terus di sebelah kiri ada sebuah musola serta rest area. Tapi stand yang di rest area ini hanya menjual mie instan, makanan ringan dan minuman aja. Kalau kalian mau makanan berat mending beli di area Pujasera yang di atas tadi. Oke, ini kita mau naik kiddie train atau kereta mini karena si bocil udah nggak sabar dari tadi minta naik kiddie train ya. Wahana kiddie train sudah termasuk ke dalam tiket terusan dan untuk tiket reguler harganya Rp10.000. Kiddie train merupakan salah satu wahana permainan anak favorit di Taman Rekreasi Sengkaling. Jadi anak-anak akan diajak naik kereta keliling sebuah taman gitu. Dan ini si bocil happy banget meskipun naik kiddie train sendirian nih guys. Kalau
tadi ada area playground, sekarang kita bergeser ke area outbound ground. Jadi wisata Sengkaling juga menyediakan berbagai macam paket outbound yang bisa kalian pilih dengan harga mulai dari 100.000 per pack. Terus di sini juga menyediakan area camping yang luas banget ya. Jadi kalau kalian mau camping di Sengkaling ini bisa banget. Selanjutnya di sini ada kolam-kolam gitu. Yang pertama ini merupakan kolam ikan. Terus di sebelahnya ada kolam untuk wahana bumper boat yang merupakan wahana seru di atas air mirip bumper car. Tapi wahana bumper boatnya udah terbengkalai guys. Ini bumper boatnya udah pada rusak. Terus kolamnya ini juga udah ditumbuhi sama tanaman teratai. Jadi kayak nggak terawat gitu ya udahan. Sayang banget sih. Kita lanjut jalan lagi ke atas sini. Di atas sini ada Sengkaling Garden yang bisa dijadikan spot foto. Kita bisa berfoto-foto seperti contoh yang ada di depan tadi. Terus di atas ini juga ada Flying Fox. Jadi Flying Fox-nya ini bakalan melintas di atas kolam. Oke, kita balik lagi ke depan ke danau yang ada sepeda airnya tadi. Jadi di sini ada danau buatan yang lumayan luas yang dilengkapi dengan beberapa wahana permainan seperti sepeda air, perahu naga, serta kapal pesiar. Buat kalian yang pengen keliling danau buatan dengan santai sambil mengayuh di atas air dan menikmati pemandangan taman, kalian bisa cobain wahana sepeda air ini dengan harga Rp25.000. Dan wahana sepeda air ini tidak termasuk tiket terusan ya. Di pinggir danau ini ada area permainan untuk anak-anak juga. Ada permainan game balap motor, terus ada mobil-mobilan listrik, ada berbagai bentuk kiddie ride atau jungkat-jungkit. Dan di depan ini ada loket tiket dari wahana-wahananya. Mulai dari wahana bumper car, sepeda air, dan untuk kiddie ride harganya Rp3.000, terus Joyland-nya Rp5.000. Selanjutnya ada wahana perahu naga. Wahana perahu naga ini sudah termasuk ke dalam tiket terusan. Kalau untuk tiket reguler, perahu naga ini berbayar Rp10.000 per orang. Kalau sepeda air hanya berkapasitas 2-3 orang, kalau perahu naga memiliki kapasitas besar, sehingga cocok untuk keluarga. Kita bisa berkeliling danau sambil mendayung bersama menciptakan momen kebersamaan yang hangat. Terus di area ini juga dilengkapi dengan beberapa stand yang menjual makanan serta minuman. Oke, kita lanjut lagi menuju spot selanjutnya, yaitu kapal pesiar Iptek yang ada di depan sana. Nah, kalau ke kiri ini menuju Taman Satwa serta Taman Kerinci. Dan sebelum kita ke sana, kita mau masuk ke kapal pesiarnya dulu. Spot kapal pesiar Iptek ini merupakan wahana edukasi ikonik berbentuk kapal yang berada di tengah telaga, yang difungsikan sebagai wahana edukasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Wahana ini menyuguhkan pusat ilmu pengetahuan, alat peraga konservasi energi, air, pengelolaan sampah, serta pelatihan lingkungan yang bekerja sama dengan Laboratorium Teknik Mesin UMM. Terus di dalam area kapal pesiar ini juga ada kolam renangnya guys. Tapi sepertinya kolam renangnya ini sudah tidak difungsikan lagi ya. Kolam renangnya udah kering dan area sekitarnya juga kurang terawat gitu. Kita coba lihat ke arah lantai 2-nya ya. Jadi selain sebagai tempat edukasi, kita bisa berkeliling dan menjelajah seluruh area di dalam kapal yang seolah-olah berada di kapal sungguhan. Dan bentuk bangunan kapal yang ikonik ini sering dijadikan spot foto menarik oleh pengunjung. Nah, ini kita coba naik ke atas lagi ke bagian rooftop-nya. Dan dari atas ini kita bisa menikmati pemandangan danau yang tenang dan area sekeliling wisata Sengkaling.
Jadi dari sini tuh pemandangannya cakep banget ya. Oke, ini kita udah turun ke bawah dan kita akan menuju spot selanjutnya, yaitu Taman Satwa dan Taman Kelinci. Di sebelah kanan ini ada musola, dan musolanya juga lumayan luas, antara laki-laki dan perempuan sudah dipisah. Terus ada toilet serta tempat wudhunya juga. Kemudian di pinggir danau ini disediakan tempat duduk seperti ayunan gitu. Jadi kita bisa duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan danau yang tenang dan syahdu. Spot selanjutnya ada Taman Satwa dan Taman Kelinci. Taman Rekreasi Sengkaling juga ramah untuk anak-anak yang ingin belajar mengenal hewan. Di sini terdapat Taman Kelinci, tempat pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan kelinci yang lucu-lucu. Terus di sini juga ada kebun binatang mini yang menampilkan berbagai satwa seperti burung merak, rusa, musang, burung kasuari, dan kakatua. Untuk masuk ke Taman Satwa ini gratis, tapi kalau mau ngasih makan hewannya cukup beli pakannya dengan harga Rp5.000. Nah, ini kita bisa langsung masuk ke Taman Kelincinya, tapi kalau masuk jangan lupa untuk menutup pintunya ya, supaya kelinci-kelincinya nggak lepas. Mini Zoo di Taman Rekreasi Sengkaling Malang memiliki koleksi satwa yang edukatif bagi pengunjung, terutama anak-anak ya. Tempat ini dirancang sebagai sarana edukasi di mana pengunjung dapat melihat langsung dan berinteraksi dengan satwa-satwa tersebut. Koleksi satwa di Sengkaling meliputi rusa, burung merak, burung kakatua, burung elang, berbagai jenis ayam hias, kemudian ada burung kasuari, terus ada musang, serta beberapa reptil seperti iguana. Nah, ini ada burung kakatua yang pinter banget ngomongnya. Jadi burungnya ini bisa menirukan ucapan kita ya. Terus ada burung nuri, burung merak, burung elang, monyet, rusa, binturong, dan berbagai jenis satwa lainnya. Jadi selain berwisata, di sini kita bisa sambil belajar mengenal aneka satwa. Dan mini zoo ini bagus banget sih untuk edukasi anak-anak. Dan mereka juga pasti seneng banget ya bisa melihat satwa secara langsung. Keluar dari Taman Satwa, kita lanjut lagi ke spot selanjutnya dan kita kembali ke area sepeda air yang tadi nih. Jadi wisata Sengkaling ini lumayan luas ya, dan wisata Sengkaling tidak hanya menawarkan keindahan alam saja, tapi juga menyediakan fasilitas lengkap untuk kenyamanan pengunjung. Mulai dari musola yang nyaman, toilet yang bersih, tempat parkir yang luas, hingga pujasera untuk memuaskan selera kuliner kalian. Terus untuk yang ingin menginap juga tersedia kapal Garden Hotel Malang. Di dekat wahana sepeda air ada wahana kincir angin atau biang lala yang merupakan salah satu wahana klasik favorit di wisata Sengkaling, terutama bagi anak-anak dan keluarga ya. Wahana kincir angin ini sudah termasuk ke dalam tiket terusan dan untuk tiket reguler harganya Rp10.000. Selanjutnya di sini ada beberapa sepeda air yang terparkir, tapi sepertinya sepeda airnya ini kayak udah rusak gitu ya, dan memang sepertinya ini sudah tidak dipakai lagi. Selanjutnya kita akan melewati jalan yang ada di tepi danau ini untuk menuju ke rute selanjutnya.
Berkunjung ke Sengkaling tidak lengkap rasanya tanpa berfoto. Pengelola telah menyiapkan berbagai spot foto instagramable seperti spot foto di pintu langit ini guys. Jadi kalau kalian main ke wisata Sengkaling nggak perlu khawatir mati gaya, karena di sini banyak banget disediakan spot foto menarik dan instagramable pastinya. Terus ada juga spot foto di sayap warna-warni dengan view danau dan kapal pesiar. Ada juga spot foto di jembatan langit hingga spot foto dengan pemandangan hijau yang menenangkan. Semua area ini didesain untuk memberikan hasil foto yang menarik dan estetik. Taman Rekreasi Sengkaling Malang adalah perpaduan sempurna antara rekreasi air, petualangan, dan edukasi dalam satu tempat. Dikelilingi panorama alam yang asri dan udara khas pegunungan, tempat ini menjadi destinasi keluarga yang tak lekang oleh waktu. Baik untuk berlibur, berfoto, hingga bersantai menikmati kuliner malam di Sengkaling Kuliner. Semuanya bisa kamu temukan di Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang. Terus lokasinya juga sangat strategis karena tepat berada di tepi jalan raya yang menghubungkan antara kota Malang dengan kota Batu, sehingga sangat mudah dicapai oleh kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Dan wisata Sengkaling ini cocok banget buat kalian yang pengen wisata paket lengkap tapi nggak mau boncos. Tiket terusannya sangat worth it kalau kalian bawa anak kecil yang pengen nyoba semua permainan. Nah itu tadi review lengkap dari Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang. Kalau menurut kalian wahana mana nih yang paling seru? Tulis di kolom komentar ya. Oke nih kita mau menuju pintu keluarnya dan kita mau kasih lihat kamar kapal Garden Hotel Sengkaling ke kalian semua. Dan menuju pintu keluarnya, di sini masih ada beberapa spot foto nih. Di sini kalian bisa berpose ala-ala naik unta bersama pangeran Arab gitu ya. Terus ini ada juga patung-patung kurcaci beserta Snow White. Jadi sebelum menuju pintu keluarnya, kalian bisa berfoto-foto dulu di sini. Oke, ini dia pintu keluarnya. Dan setelah ini kita mau langsung balik ke kapal Garden Hotel Sengkaling. Dan ini dia hotelnya guys. Dari luar bangunannya seperti kapal pesiar gitu ya. Terus lorong hotelnya juga persis banget sama lorong kapal pesiar. Nah ini untuk kamar yang tipe deluxe. Kamarnya bersih dan luas banget. Ada lemari besar untuk nyimpen barang, TV, peralatan minum dan ngeteh. Terus kamar mandinya juga luas dan bersih. Ada handuk dan amenitiesnya juga lengkap. Oke guys, sampai jumpa di petualangan berikutnya ya. Bye!